berdoa terlebih dahulu. Ya, berapapun yang join ya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa perenungan firman malam ini akan membawa kami berjalan maju dengan semangat. Kami akan melihat kemenangan yang besar ketika kami setiap hari hanya belajar percaya dan percaya. Kami tidak mau belajar untuk melihat fakta, kami tidak mau dengar intimidasi iblis, tapi kami mulai mengarahkan telinga dan mata kami untuk melihat Tuhan dan mendengar firman dan firman setiap hari. Itulah kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana Tuhan di pihak kita, siapa takut. Tapi pada kenyataannya ketika kita tahu loh, Tuhan tuh selalu berpihak kepada kita. Tapi berapa banyak orang yang hari-hari ini menjalani keadaan itu menjadi takut. Kita hari-hari ini begitu berkecil hati. Rasanya lihat segala sesuatu kitanya kecil, masalah kita menjadi besar. Tapi malam ini saya akan berkhotbah bagaimana ini pembahasan yang ada di TikTok ya. TikTok itu cuma bisa bahas firmannya singkat. Nah, ini akan saya jabarkan supaya kita semua mengerti kenapa hari-hari ini kita nggak perlu takut. Karena senyatanya kita percaya. Kalau kita baca terlebih dahulu ya, di Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Karena hari-hari ini saya banyak terima konseling orang bagaimana takut. Bu Eli, menghadapi keuangan, saya sudah benar-benar di titik nol, dinolkan sama Tuhan. Saya sudah tidak bisa apa-apa, saya sudah tidak punya apa-apa. Saya cuma berkata sama ibu ini, Bu, ibu salah besar. Justru ambil kesempatan waktu ibu merasa nol, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kalau ibu takut, ibu stres, berarti ibu hari ini tidak sadar kalau ibu punya Tuhan. Karena kalau kita punya Tuhan, bukankah Tuhan itu sumber segalanya buat kehidupan ibu? Kita hari ini butuh hanya kuasa Tuhan, satu tangan aja yang berpihak kepada kita, yaitu Tuhan yang besar. Maka kita pasti hidup, kita pasti dipelihara, kita pasti ngalami kekuatan yang luar biasa. Tapi sayangnya kita tidak menyadari kalau dalam hidup ini ada Tuhan yang ada selalu di pihak kita. Makanya kalau kita sadar Tuhan itu di pihak kita, maka kita nggak akan takut. Saya cuma bilang gini sama ibu ini, Bu, ibu nggak punya apa-apa, ibu nggak punya kemampuan apa-apa, tapi ibu masih punya Tuhan sumber di atas segala sumber. Itu sebabnya kalau hari ini ibu tinggal di dalam kekuatan kuasanya, kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Ketika kita di luar Kristus, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa apa-apa. Tapi waktu kita tinggal di dalam Kristus, maka kita ini pasti keluar lebih dari pemenang. Yuk kita lihat ya, Mazmur 55 ayat 23 yang berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi, apa yang menyebabkan kita takut hari ini? Karena kita ini tidak menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita hari ini cuma hidupi takut. Jujur, ketika saudara baca bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok punya bentuk kesusahan. Orang tiap hari kira-kira kalau saudara renungkan, kita tiap hari itu pasti jalani banyak hal kesusahan. Mungkin keuanganmu sudah pulih, tapi tiba-tiba saudara dengar berita anak sakit misalnya, suami sakit, tiba-tiba Bu Eli sudah kembali, dia kena stroke. Ya, ada seorang ibu yang telepon, Bu tolong doakan saya, suami saya yang sudah kena keselamatan, kita baru dipulihkan, baru aja Bu menikmati pemulihan yang indah. 2 bulan Bu, suami saya
didiagnosa stroke, darah tinggi, dan kemungkinan akan lumpuh. Nah, coba kalau kita mikir, lihat ya, sudah selesai, kelihatannya selesai, happy ending. Tapi yang namanya perjalanan hidup, kesusahan sehari, siapa yang tahu besok punya kesusahan sendiri. Tapi percayalah, selama kita menjalani hidup susah-susah sehari susah, kita jangan susah. Kalau kita susah, maka kekuatan kita akan habis. Bagaimana Bu Eli berjalan dalam menjalani susah-susah setiap hari? Berbagai bentuk kesusahan itu pasti terjadi. Orang difitnah orang, ya susah. Ya, orang sudah tolong orang, ditipu lagi. Orang sudah tolong orang, dikata-katai lagi. Susah enggak? Susah. Banyak hal kesusahan yang kita alami hari ini, tapi pastikan malam ini jangan pernah takut. Ketika kita menyerahkan takut khawatir kita kepada Tuhan, maka janji Tuhan, Dia akan memelihara kita yang tengah hidup dalam kesusahan. Kalau kita takut, maka kita tidak akan lihat pemeliharaan Tuhan. Selama kita belajar untuk menyerahkan takut khawatir kita kepada Tuhan. Yang takut tentang keuangan, Tuhan pelihara keuangannya. Yang takut dengan rumah tangganya, Tuhan akan pelihara rumah tangganya. Saudara tidak bisa pelihara keuangan saudara, karena saudara tidak mampu. Tapi Tuhan sanggup tidak? Jelas. Kalau Dia memelihara keuangan, rumah tangga, anak-anak, kesehatan, masa depan. Walaupun banyak kesusahan hari ini, setiap hari yang kita jalani, kira-kira kita hari ini hidupnya aman enggak? Jelas. Kalau kita yang memelihara kita, diri kita sendiri, kita enggak aman, saudara. Ya, kalau seorang istri di mana suaminya berubah setia, istri mengharapkan suami yang memelihara, enggak aman. Tapi kalau kita hari ini menyerahkan takut khawatir kita kepada Tuhan, di tengah suamimu tidak bertanggung jawab, tapi Tuhan tetap akan bertanggung jawab, memelihara ekonomi, kesehatan, anak-anak, rumah tangga, keuangan, usaha, bisnismu, segala sesuatu. Hari ini jangan banyak takut, tapi belajarlah banyak berserah. Makanya ketika Tuhan di pihak kita, ketika kita belajar banyak berserah, pasti kita akan berkata gini, siapa takut? Masa yang ekonomi yang paling sulit, walaupun resesi, aku tetap akan resepsi karena aku hidup dalam pemeliharaan sumber di atas segala sumber. Itu sebabnya malam ini ada kata-kata berikutnya. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi orang benar itu tidak untuk selama-lamanya dibiarkan goyah. Karena Tuhan akan membuktikan Dia memelihara hidup saudara dan saya di masa sukar, resesi, masa-masa suamimu tidak pulang, lagi selingkuh, istrimu melupakan hidupmu hari ini. Percayalah, kita dan anak-anak pasti tidak akan dibiarkan selamanya goyah, karena Tuhan memelihara kehidupan saudara dan saya. Nah, belajar dari seorang Daud seperti yang saya bahas. Kalau saudara baca di Mazmur 16 ayat 8, rahasia Daud, ya saya malam ini akan membahas bagaimana sih orang yang hari ini tidak takut itu akan bertemu apa? 3 hal nanti, ya. Kalau kita takut, maka kita kehilangan apa yang Tuhan sudah sediakan. Seorang Daud berkata, Mazmur 16 ayat 8 dan 11, ya. Hari ini coba kita baca. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Pastikan malam ini siapa yang lagi takut, yang lagi khawatir. Ketika saudara belajar untuk menyerahkan semua takut khawatir hari ini kepada Tuhan, Daud berkata,
Aku senantiasa memandang Tuhan. Orang yang menyerahkan takut khawatirnya itu tidak boleh lihat masalah, tapi melihat Tuhan. Dan ketika dia melihat Tuhan, maka dia sadar bahwa ada Tuhan di sebelah kanannya, sehingga aku tidak akan goyah. Karena orang benar tidak selama-lamanya dibiarkannya goyah. Jadi perlu goyah, tidak usah. Kalaupun hari ini ada goncangan yang besar, itu cuman sesaat. Waktu kita menyerahkannya kepada Tuhan, dan cara kita menyerahkan kepada Tuhan, kita hanya memandang kepada Tuhan, tidak boleh pandang masalah. Wong sudah diserahkan, ya sudah, percaya pada kemampuan Tuhan. Tuhan itu ada di pihak saudara, dia pasti akan bela, pelihara saudara dengan caranya. Orang memelihara kehidupan saudara dan saya. Tenang aja. Hari ini apa yang saudara butuhkan Tuhan tahu. Hari ini saudara berjuang dalam pertandingan apapun, keuangan yang lagi sulit, usaha yang sepi, kanker, anak-anak yang berontak, suami selingkuh, istri selingkuh. Saudara mungkin hari ini hilang ya. Ada telepon itu tadi. Ya. Sudah ada suaranya? Takutnya suara saya hilang. Sudah ada ya? Coba kasih tanda sudah oke. Oke. Nah, saya ulangi lagi. Daud ya berkata malam ini, siapa yang lagi ngalami masalah besar? Yuk kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan waktu saudara menyerahkan. Namanya masalah sudah diserahkan ya. Berarti saudara tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Banyak orang sudah ngomong diserahkan, tapi takut khawatir terus. Nah itu nggak boleh. Daud malam ini firman Tuhan berkata, Daud ketika takut, dia cuman memandang Tuhan. Orang kalau sudah berserah tidak boleh pandang masalah, tapi pandangnya Tuhan. Dan Tuhan berjanji waktu kita mandang Tuhan, menyerahkan semuanya, Tuhan berjanji memelihara. Bahkan Tuhan yang memelihara itu sedang berdiri di sebelah kanan kita, sehingga kita tidak boleh goyah. Tangkap ya, Daud berkata, aku tidak goyah. Pastikan malam ini siapa yang lagi goyah, jangan pernah lagi hidup dalam takut khawatir. Setiap kali iblis melempar takut khawatir dengan fakta, saudara jangan ditelan, maka hari ini lempar balik. Sebuah takutnya dilempar ke iblis. Iblis, aku tidak mau takut, aku tidak mau khawatir dengan keuanganku. Aku belajar untuk menyerahkan khawatirku ke dalam tangan Tuhan. Maka janjinya Tuhan yang berdiri di sebelah kananku, dia dekat, dia selalu memelihara aku di dalam kesusahan yang sedang aku alami. Kita lagi ngalami kesusahan besar, tidak jadi masalah. Karena Tuhan tetap berjanji yang ada di pihak saudara di sebelah kanan. Itu memelihara hidupmu di masa-masa yang paling sulit. Saudara lagi kesulitan apa malam ini? Jangan takut. Saudara lagi ngalami kesulitan yang benar-benar tidak ada jalan keluar. Malam ini berserulah, berserahlah kepada Tuhan. Pastikan Tuhan ada di pihak saudara, tidak ada goyah. Dan ayat 16, Mazmur 16 ayat 11, ini yang akan saya bahas. Pastikan malam ini ketika Tuhan di pihak saudara, siapa takut? Tidak ada yang takut. Saudara semakin berserah, semakin melihat ini. Engkau memberitahukan kepadaku, saya akan bahas jalan kehidupan. Jalan kehidupan. Hari ini jangan takut, daripada dibiarin nyaman-nyaman, tapi jalan menuju maut. Lebih baik hari ini ada banyak kesusahan, tapi saudara sedang dibawa Tuhan menuju jalan kehidupan. Yang kedua, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Yang ketiga, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bayangin ya, kalau kita hari ini serah terima masalah sama Tuhan. Nanti Tuhan menyerahkan kita, masalah kita bukan jadi masalah lagi. Tapi Tuhan itu
menyerahkan semua yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, kembalinya, maka itu sangat menguntungkan kita. Makanya masalah itu bukan bencana. Sekali lagi, masalah itu adalah berkatnya Tuhan. Saudara memberikan masalah kepada Tuhan, Tuhan nanti ganti memberikan kepada saudara 3 hal. Jalan kehidupan. Yang kedua, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Yang ketiga, ada nikmat senantiasa. Di tangan kanan Tuhan itu selalu berkata nikmat senantiasa. Makanya yang hari ini takut khawatir, taruh di tangannya Tuhan. Apa yang takut khawatir? Saudara takut, saudara tidak punya apa-apa hari ini. Seperti murid-murid, waktu punya 5 roti dan 2 ikat. Diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka di tangan Tuhan nanti ada pengembaliannya. Tidak akan pernah memalukan. Cukup, bahkan masih ada sisa 12 bakul. Itu karya tangan Tuhan. Makanya hari ini jangan terus pegangi masalahmu. Di mana-mana dipikiri. Orang kalau megang terus masalah kita, itu berarti setiap saat saudara mikiri terus, saudara khawatir. Itu orang yang menggenggam erat masalahnya. Malam ini Tuhan mau jangan pernah genggam erat masalahmu erat-erat, sementara kita jalani kehidupan kesusahan sehari cukup sehari. Tidak perlu genggam erat masalah kita erat-erat. Pastikan malam ini kita mau menyerahkan semua masalah dengan ketakutan dan kekhawatiran kita, pindahkan ke tangan Tuhan yang besar. Kalau tangan Tuhan yang besar, Dia pasti punya solusi dan tidak akan melampaui kekuatan. Dan Dia akan gantikan ketika di tangan masalah kita ada di tangan Tuhan. Maka 3 hal yang digantikan Tuhan, jalan kehidupan, sukacita berlimpah-limpah, dan nikmat senantiasa. 3 hal yang saya akan bahas. Yuk, hari ini jangan pernah takut. Jalan kehidupan itu seperti apa, Bu Eli? Jangan takut dengan masalah. Senyatanya masalah itu alatnya Tuhan untuk mendidik kita. Dibawa ke jalan kehidupan. Kira-kira kalau saudara ngadepi masalah yang besar, saudara bersyukur enggak? Karena Tuhan lagi serius loh sama kita. Tuhan tuh lagi mau memberikan perhatiannya buat kita supaya kita tidak tersesat di jalannya iblis. Ada jalan yang disangkanya lurus tapi ujungnya nanti susah payah nambahi dan maut. Sudah susah payah nambahi, masih maut lagi. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan, waktu kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita malam ini jalan kehidupan. Malam ini Dia berkata, jangan takut nak, aku cuman membiarkan didikan, tidak selamanya kok orang benar itu goyah. Didikan ini bukan membuat engkau, memang waktu engkau dididik, keuanganmu goncang, kita ini goyah. Tapi itu tidak selamanya. Nanti yang selamanya itu pasti yang namanya pemeliharaan Tuhan itu akan nyata. Lihat ya, ada jalan kehidupan. Siapa? Amsal 10 ayat 17. Amsal 10 ayat 17. Ya, yang selalu suka mikirin masalah, mulai hari ini jangan genggam terus. Mulai belajar melepas. Kan kita melepasnya ke tangan Tuhan. Suamimu lepas ke tangan Tuhan. Kalau suamimu yang limited jatuh ke tangan Tuhan, pasti nanti kembalinya suami yang kenal jalan kehidupan. Tanggap ya. Jadi tidak perlu takut saudara. Apapun keuanganmu yang bangkrut, taruh ke tangan Tuhan. Nanti kembalinya jadi menguntungkan, berkat. Apa yang hari ini anak-anak yang saudara serahkan ke dalam tangan Tuhan, anak-anak yang berontak, nanti kembalinya ke tangan kita akan jadi anak-anak yang luar biasa. Itu sebabnya jalan kehidupan Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Saudara lagi ngalami didikan lewat masalah keuangan, rumah tangga, suami, anak-anak. Itu akan menuju jalan kehidupan. Tapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat.
Pastikan di tengah kita mengalami masalah yang besar, ini cuma bentuk didikan, jangan diabaikan. Kalau kita mengabaikannya, maka kita semakin tersesat oleh jeratnya iblis. Tapi semakin kita hari ini waspada, kita benar-benar, ya wes Tuhan didikan, gak apa-apa. Aku mau berubah kok. Setiap kali aku tahu bahwa semua masalah itu alat untuk mendidik. Aku pasti hari ini mau berubah. Dan ketika kita berubah, maka kita gak akan tersesat. Tapi kita sedang menuju jalan kehidupan yang sebenarnya. Bukan palsu. Iblis memberikan jalan nikmat, tapi bukan jalan kehidupan. Sekali lagi, jalan nyaman, jalan nikmat, jalan yang shortcut. Itu bukan jalan kehidupan, tapi jalannya iblis yang terlihat enak di depan, tapi itu menyesatkan saudara dan saya. Nanti ujung-ujungnya susah payah pasti menambahi. Selama iblis yang jadi penunjuk jalanmu, maka engkau akan mengalami susah payah. Tapi kalau kita hari ini jalani kesusahan sehari cukup sehari, besok ada kesusahannya sendiri bersama dengan Tuhan. Di dalam kesusahan sekalipun, Tuhan berjanji memelihara kita sampai nanti kita lihat jalan kehidupan. Selama kita hari ini dituntun ke jalannya, gak enak ya Bu Eli, jalan kehidupan jelas. Jalannya sesak, sempit, pikul salib, sangkal diri, cucuran air mata, jalan banyak kemalangannya, sementara jalan orang fasik kelihatannya ndak ada kemalangan. Kita ini bonyok dengan kemalangan demi kemalangan. Tapi jangan takut, ini cuman bentuk didikan. Jangan hari ini mengabaikan Amsal 13 ayat 18 yang berkata, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Nah, lihat ya, orang hari ini jangan pernah mengabaikan didikan Tuhan. Semakin kita hari ini marah, kita lari dari didikan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tapi siapa yang mengindahkan teguran, ia dihormati. Pilihan ada di tangan kita. Kita hari ini mau menikmati salah satu bentuk bagaimana Tuhan menghormati kita, karena kita berkata, Tuhan, aku siap kok dididik. Aku tahu kalau goyahnya rumah tanggaku, keuanganku ini cuman sesaat. Karena aku sadar Tuhan lagi didik aku untuk menuju jalan kehidupan supaya aku tidak disesatkan oleh iblis. Aku tidak akan keluar dari didikan Tuhan. Makanya kenapa saya berkata, jangan pernah cerai ibu-ibu, sabar. Kalau ibu-ibu cerai, berarti ibu-ibu sedang mengabaikan, tidak mengindahkan didikan Tuhan. Kita hari ini ngambil jalan shortcut, jalan yang kelihatannya menurut kita itu jalan yang terbaik, senyatanya itu menyesatkan. Saudara akan mengalami yang namanya kemiskinan dan cemooh. Dan saudara tidak akan menikmati salah satu bentuk penghormatan Tuhan dengan kita keluar dari didikannya. Makanya yang pertama, jangan marah saat Tuhan mendidik kita. Itu jalan kehidupan. Kalau kita tahu Tuhan itu sedang menyediakan jalan kehidupan, seperti seorang Daud berkata, makanya ketika kita tahu Tuhan, waktu kita pandang Tuhan, Tuhan ada di pihak kita, kita tidak akan goyah. Maka hari ini jangan marah saat Tuhan mendidik kita, karena didikan ini akan membawa kita ketemu jalan kehidupan. Yang kedua, jangan mengabaikan teguran, siap ditegur. Kalaupun firman hari ini menegur saudara, ya saya lagi banyak menegur ibu-ibu yang suka sakit hati, masih jengkel. Saya selalu berkata, ibu-ibu kalau masih sakit hatinya berarti didikan Tuhan itu belum berhasil. Kok bisa Bu Eli? Orang yang dididik Tuhan hari ini, kalau dia hari ini fokus benar-benar tidak mengabaikan, maka hatinya, standarnya, hati dan dagingku harus habis lenyap. Jangan sakit hatinya dibesarin terus sudah dikatakan, daging sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, bagianku tetap Allah selama-lamanya. Tangkep saudara. Jadi kalau saudara setiap hari jalani kesusahan, diselingkuhi pasangan,
Tapi setiap hari hidup dengan sakit hati, maka tanpa kita sadari kita sedang mengabaikan teguran Tuhan. Dan kita hari ini sedang marah saat Tuhan mendidik kita. Makanya kita sakit hati. Standarnya Tuhan, kalau kita hari ini fokus dengan didikan Tuhan, maka daging dan hatimu habis lenyap. Berapa banyak ketika ibu-ibu, bapak-bapak disakiti hati, bukannya habis lenyap, sakit hatinya makin menyala-nyala, makin besar, makin jengkel sampai dendam, sampai bilang gini, sampai mati aku tetap ingat kamu ya, perbuatanmu aku tidak bisa lupa sampai mati pun. Saya itu pernah konselingi seorang ibu, dan ibu ini sudah meninggal, saudara. Jadi tiap kali kalau saya bilang sabar ya Bu, sabar, ibu ini bilang gini, nggak bisa Bu Eli, saya nggak bisa sabar sampai mati aku tetap ingat ya. Setiap kali kalau kita doakan, dia bilang gini, saya itu heran Bu Eli, orang mati setiap hari saya dengar, kenapa kok bukan suami saya yang mati Bu Eli? Kenapa saya banyak mendengar orang meninggal di sekitar saya? Lah suami saya kok enggak meninggal? Saudara tahu, hari ini suaminya masih segar ya, masih sehat, dia sudah meninggal duluan. Makanya hari ini kebenaran firman, kalau memang ini bentuk didikan, saudara enggak usah takut. Saya cuma bilang gini, Bu, ibu ini harus sadar, Tuhan itu di pihak ibu. Mau suamimu hari ini galak, selingkuh, siapa takut? Wong Tuhan itu loh di pihak ibu, ada di sebelah kanan, sangat dekat. Dan waktu ibu hari ini berdiri sebagai orang benar, ibu ini cuma sedang dibawa dididik sesaat, tidak selamanya goyah. Karena didikan ini akan membawa ibu hari ini memiliki karakter Kristus, ibu berbuah roh yang lebat. Makanya semakin sakit hati, berarti buah rohnya tidak lebat. Diulang terus, ujiannya suami tidak akan selesai karena ini jadi alat supaya sampai daging dan hatimu habis lenyap. Makanya hati-hati ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tiap hari di tengah suami pasanganmu yang selingkuh, engkau masih hidup dalam sakit hati, berarti standar Tuhan belum berhasil. Didikannya masih diabaikan. Sudah dikasih tahu, jangan sakit hati. Habiskan hatimu, tidak boleh sakit hati. Masih sakit hati terus, berarti saudara mengabaikan. Makanya 3 hal. Kalau kita tahu Tuhan lagi bawa kita ke jalan kehidupan, pastikan malam ini berkatalah buat pasangan-pasangan yang lagi menyakiti kita. Aduh, terima kasih ya Tuhan buat suami yang baik, lewat suami limited edition, lewat istri limited edition, lewat mertua ipar yang limited edition. Ternyata aku ketemu jalan kehidupan. Hari ini aku tahu Tuhan lagi bawa daging dan hatiku dihapus, supaya karakter Kristus muncul, buah-buah rohnya muncul. Hari ini pastikan itu yang menjadi target Tuhan. Makanya 3 hal, kalau Tuhan di pihakku, siapa takut? Tidak ada yang takut, karena pada akhirnya kita bertemu dengan jalan kehidupan. Pastikan malam ini jangan pernah takut. Apa jangan pernah takut? Jangan marah saat Tuhan mendidik kita. Jangan mengabaikan teguran Tuhan. Jangan lari saat diproses ya. Percayalah Tuhan di pihak saudara, pandang wajah, jangan goyah. Tuhan di pihak saudara, siapa takut? Makanya kalau orang takut berarti lari dari prosesnya Tuhan, marah sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak takut, maka kita tidak akan marah saat Tuhan didik kita. Kita tidak akan mengabaikan teguran Tuhan dan kita tidak lari. Ya, jangan marah, jangan mengabaikan, jangan lari saat diproses. Itu jalan kehidupan. Hari ini kita jalan, itu pertandingan, ketemu piala kehidupan kan. Biarin yang nyakiti hidupmu, suami pelakor, mungkin pebinor ya, suami istri, suami yang ambil istrinya orang, tenang aja, nggak usah takut. Mereka tanpa mereka sadari mereka sedang mengalami nanti piala yang menghanguskan. Tapi kita piala jalan kehidupan, kita akan melihat ada piala, ada mahkota jalan kehidupan. Itu sebabnya jangan marah, jangan mengabaikan, dan jangan lari. Tuh,
Lihat berikutnya, sukacita yang berlimpah-limpah. Pastikan malam ini saudara tidak takut, Tuhan di pihak kita, Dia sudah sediakan sukacita yang berlimpah-limpah. Apa yang sukacita berlimpah-limpah di depan? Yang pasti, sekalipun hari ini kelihatan madesu, kira-kira Tuhan menyediakan madesu enggak? Yang pertama, masa depan yang penuh damai sejahtera. Itu sukacita yang berlimpah-limpah. Di tengah keadaan hidup yang susah, Tuhan bilang gini buat hidup saya, Eli, jalani aja kesusahan sehari, cukup sehari. Suamimu didoakan tidak berubah tambah parah. Ya sudah, kesusahan sehari, cukup sehari. Didoakan tambah parah. Ya sudah, jalani aja. Toh dalam perjalanan hidupmu ini, aku sudah sediakan sukacita yang berlimpah-limpah. Salah satunya, masa depan yang penuh damai sejahtera. Yang kedua, Tuhan berkata buat hidup saya, Eli, ada banyak pintu yang terbuka di balik satu pintu yang aku tutup. Pintu Pak Nyoto ditutup, tapi pintu pelayananmu aku buka. Pintu anak-anakmu aku buka. Pintu keuanganmu aku buka. Pintu jiwa-jiwa victory aku buka semuanya. Jadi itulah sukacita yang berlimpah-limpah. Saudara mau menikmati banyak pintunya Tuhan atau cuman fokus dengan satu pintu? Kalau kita fokus dengan satu pintu terus, maka kita tidak melihat banyak pintu yang di depan yang dibuka yang akan memberikan sukacita berlimpah-limpah. Pastikan malam ini yang ketiga, ada mata air di balik air mata. Itu ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan kita seperti bermimpi. Makanya mata air, ada mata air di balik air mata. Itu kayak mimpi loh saudara. Mata air hari ini mungkin kau hidupmu suwedi. Bu Eli suwedinya Bu Eli. Saya ini sangat menderita, enggak apa-apa. Di depan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Ketika Tuhan pelihara hidup kita di masa sukar, Tuhan tetap akan menyediakan sukacita yang berlimpah-limpah. Hidup dalam pemeliharaannya Tuhan, tidak bakal hancur, tidak bakal kekurangan, tidak bakal kelaparan, tidak bakal mati karena tidak punya uang. Tapi hidup dalam pemeliharaan Tuhan di tengah masa sukar, itu nanti ketemunya sukacita berlimpah-limpah. Sementara saudara belum ditolong, tapi pemeliharaan Tuhan itu pasti ya. Pemeliharaan Tuhan itu apa? Itu tadi masa depan yang penuh damai sejahtera. Satu pintu yang ditutup, ada banyak pintu yang terbuka di balik satu pintu yang masih tertutup. Yang ketiga, ada mata air di balik air mata. Ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaanmu seperti bermimpi. Ada mata air di balik air mata. Ada masa depan yang penuh damai sejahtera. Ada banyak pintu yang terbuka di balik satu pintu. Makanya sukacitanya berlimpah-limpah. Saudara mau menikmati mata air, harus siap air matamu. Tidak mungkin kalau Tuhan itu memberikan saudara mata air, saudara tidak mau jalani air mata. Nggak mungkin saudara. Hari ini air matamu ditampung untuk menikmati mata air. Kalau kita tidak mau dididik Tuhan, tidak mau keluar dididik Tuhan, sehingga saudara lari dari proses berjalan maju dengan cucuran air mata, saudara tidak akan lihat mata air yang akan membawa sukacita berlimpah-limpah. Itu sebabnya malam ini tidak ada orang yang takut khawatir lagi. Kita belajar untuk menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan kita berkata, "Hai iblis, jika Tuhan di pihakku, siapa takut?" Jangan iblis yang berkata, "Kasihan deh lu, sudah doa, sudah setia, baca firman, buktinya mana? Kita balikkan semua ini, jangan diterima mentah-mentah." Kita mulai berkata, "Hai iblis, Tuhan di pihakku, Dia ada di sebelah kananku dan sangat dekat, aku tidak akan goyah. Dia sudah menyediakan sukacita yang berlimpah-limpah. Dia sudah membawa aku ke jalan kehidupan. Tidak selamanya aku akan goyah. Tapi Tuhan sedang persiapkan jalan kehidupan, sukacita berlimpah-limpah, dan nikmat senantiasa. Sebenarnya kita harus berkata, thank you proses. Terima kasih proses yang menjadikan aku baik.
Makanya kalau ibu-ibu nangis saya bilang gini, Bu, ibu tahu Tuhan itu baik. Iya. Kalau memang dibalik suamimu selingkuh, banyak kebaikan Tuhan terjadi. Yang jadi pertanyaannya, kenapa ibu nangis? Kenapa ibu takut? Bukankah kebaikan Tuhan akan terjadi di depan? Ibu kenapa mesti takut? Jujur malam ini. Kenapa kita mesti takut, khawatir? Kalau proses ini adalah jalan kehidupan dan kita menikmati sukacita yang berlimpah-limpah dan nikmat yang senantiasa. Yang jadi pertanyaannya, kenapa kita menangisi pasangan kita? Kenapa kita menangisi usaha yang sepi? Bukankah ini akan mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya? Orang benar tidak selamanya goyah. Makanya jangan goyah di tengah goncangan. Karena suatu kali semua ini akan berlalu dengan kebaikan. Siapa yang tidak bersyukur dibawa jalan kehidupan? Oh, terima kasih buat didikan Tuhan. Saya kalau tidak dididik Tuhan hari ini tidak jadi hamba Tuhan, cuma jadi ibu sosialita, saudara. Mungkin saudara kalau tidak ada proses Tuhan, saudara tidak akan jadi orang yang sabar. Saya ngalami banyak perubahan sikap hidup baik dalam segala hal, itu karena proses ya. Jadi sukacita. Yang terakhir, bagaimana tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di tangan kanan Tuhan itu selalu berkata nikmat, hauce ya. Jadi kalau di proses Tuhan, tangannya masih membentuk saudara kayak itu loh apa namanya, yang di tanah liat. Nah, tanah liat lagi dibentuk-bentuk semua sama tangan kanannya Tuhan. Kira-kira Tuhan sambil membentuk bilang gini, nak, memang waktu dibentuk, waktu kamu aku bentuk-bentuk, ya dibanting lagi, tanah liat dibakar, memang suwakit. Jujur Tuhan akan tegakan anak-anaknya yang sedang dibentuk seperti tanah liat. Kita seperti tanah liat, dibuanting, dibakar, dipanaskan. Mungkin kita jadi tanah liat bilang gini, aduh sakit, panas Tuhan, sakit, cukup Tuhan, jangan diremukkan lagi. Aduh Tuhan, sudah lihat pemulihan, dibuanting lagi. Karena Tuhan belum puas lihat hasilnya tanah liatnya, karena dia sang pejunan. Kita dibuanting lagi, sudah diremet-remet, dibuanting. Kita mungkin teriak malam ini. Tapi pastikan malam ini Tuhan berkata, nak, di tangan kananku ada nikmat senantiasa. Memang pada waktu aku bentuk engkau sebagai tanah liat di tanganku, aku sang pejunan. Memang sakitnya luar biasa, tapi engkau akan lihat ya. Mazmur 118, 15 sampai 17. Apa yang akan terjadi kalau kita hari-hari ini tidak takut, tidak khawatir? Kita tahu bahwa kita hanya goyahnya sesaat karena kita lagi dibentuk. Suara sorak-sore dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Hari ini tidak ada yang namanya orang benar. Itu dalam perjalanan hidupnya nangis bombay, bonyok selamanya. Tapi firman Tuhan berkata, ada suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Kenapa? Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ternyata dengan proses yang diremuk-remukkan nanti, ya kita ini nanti menceritakan how great is our God. Menceritakan perbuatan Tuhan. Saudara, hari ini jangan mimpi kalau kita tidak jadi bejana yang indah di tangannya, nggak mungkin berkat dan kepercayaan akan diberikan. Saudara yang rela dibentuk-bentuk nanti itu akan ngalami nikmatnya apa? Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan akan meninggikan promosi. Dan tangan kanan Tuhan menghidupkan, bukan mematikan. Pastikan kita yang lagi dibentuk hari-hari ini jangan lari, jangan mengabaikan, jangan marah. Tuhan hari ini sedang menyiapkan kita semua, ada sukacita masa depan yang penuh damai sejahtera. Ada banyak pintu yang Tuhan sediakan di balik satu pintu. Ada mata air di balik air mata yang sedang kita alami hari-hari ini. Dan tangan kanan ini, ketika Tuhan di pihakku, siapa lawanku? Kenapa? Karena Tuhan dekat.
tangan kanannya akan melakukan keperkasaan, meninggikan dan menghidupkan, bukan mematikan. Pastikan malam ini saya sudah selesai. Tidak ada orang yang panik lagi, tidak ada orang yang takut. Hari ini jangan terintimidasi dengan iblis. Jujur saudara, kita hari ini nggak bisa merubah skenarionya Tuhan. Saya tuh pernah dikonselingi sama satu orang, saya tuh sampai nggak bisa jawab. Ya, orang ini berkata gini, Bu, kenapa ya? Tuhan itu sudah berikan mujizat, hutang saya sudah terbayar lunas. Tapi kenapa Tuhan ambil anak saya meninggal, Bu Eli? Saya tuh tidak terima sama Tuhan sampai hari ini. Kok tega ya Tuhan itu? Kok teganya Tuhan itu sampai hari ini kita semua stres loh Bu Eli, satu rumah. Lah ini anak baik, anak pelayanan ya. Saudara tahu dengar kesaksian yang buat buku renungan PD Victory. Itu ngalami proses yang gak gampang saudara. Sampai hari ini saya masih cetak buku renungan ini sama istrinya. Saudara tahu, satu keluarga ini cinta Tuhan, pelayanan. Dari awal Victory berdiri, saya sudah cetak buku renungan. Jadi saya yang buat, saya tinggal kirim ke dia. Ya, dia yang cetak dalam bentuk buku yang saudara baca sampai hari ini. Nah, tiba-tiba saudara tahu, dalam perjalanannya dia punya anak satu-satunya, satu cowok. Anak ini baik, tulang punggung, anak ini melayani Tuhan. Tapi siapa sangka 100 meter dari rumahnya dia pulang pelayanan, anak ini kecelakaan dan meninggal di tempat. Betapa hancurnya orang tuanya ya. Mereka mungkin merasa kenapa. Awal-awal saya tanya, Pak, kamu kecewa enggak sama Tuhan? Ya jelas Bu Eli, awal kami pasti kecewa. Bayangin ya Bu, tinggal 100 meter aja. Kenapa Tuhan enggak protek? Kok enggak sampai masuk ke rumah saya? Kalau kecelakaan atau meninggal itu kita sudah siap-siap. Sakit apa enggak loh Bu Eli. Hanya 100 meter dari rumah, kayak gelo, kayak nyesel gitu, kok matinya di tempat lagi. Kita sangat-sangat menyesal. Tapi setelah kita menyadari, saudara tahu, hari ini tidak bisa mengubah skenario kehidupan. Karena bagaimanapun kita cuman pemain, dia sutradara. Setiap kita masing-masing punya skenario kehidupan yang berbeda-beda. Saudara tahu, setelah anaknya meninggal, berapa tahun, kalau nggak salah 2 tahun kemudian, suaminya, papanya meninggal dunia, kena sakit. Sekarang yang buat, yang cetak itu istrinya, seorang diri. Anak nggak punya, suami nggak punya. Ya, saudara lihat, kehidupan ini misteri ilahi. Tapi satu hal saya cuma ngomong pesan buat kita yang malam ini mendengar firman. Setiap kita itu sudah punya skenario kehidupan yang tidak sama. Saya dengan Santi beda. Saya dengan Cik Swat beda. Cik Swat dengan Frans juga beda. Mungkin hari ini, malam ini, siapapun yang lagi punya skenario kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan, malam ini tidak ada yang sama. Kalaupun terjadi sesuatu yang buruk juga tidak ada yang salah. Apapun terjadi, Tuhan itu tetap di sebelah kanan saudara. Kira-kira Tuhan itu jelas tahu enggak jalan kehidupan kita? Tahu. Dia tahu bakal apa terjadi. Mungkin bapak yang buat buku renungan saya enggak pernah tahu kalau bakal anaknya meninggal hanya 100 meter dari rumahnya, meninggal di tempat kecelakaan. Tapi buat Tuhan, dia sudah punya kedaulatan. Kalaupun itu terjadi, Tuhan malam ini berkata buat setiap saudara dan saya, jangan pernah takut. Selama kita hari ini menghadapi keadaan yang terburuk sekalipun, posisi Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap di pihak saudara, di sebelah kanan saudara. Dia dekat. Dan Tuhan berkata malam ini, sekalipun aku izinkan anakmu meninggal, suamimu meninggal, aku tetap memelihara hidupmu. Bahkan bukan berarti kalau anak dan suamimu meninggal, aku tidak sediakan jalan kehidupan, sukacita yang berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa. Aku tetap sediakan semua ini buat orang yang tidak takut. Makanya jangan marah, jangan abaikan didikan Tuhan, jangan lari dari prosesnya. Karena nanti saudara akan menikmati sukacita yang berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa.
Tangan Tuhan tidak akan pernah berbicara untuk membawa hidupmu arahnya buntung, turun jadi ekor. Enggak. Tangan Tuhan itu berkuasa, selalu memberikan keperkasaan, dibawa ke promosi, ditinggikan. Bahkan tangan ini akan menghidupkan, tidak akan pernah mematikan. Itu sebabnya malam ini saya sudah selesai 3 hal. Ya, hari ini yuk kita belajar. Kita kalau lagi peperangan, pertandingan, jangan mau kalah sama intimidasi iblis. Iblis lempar fakta, kita mulai berkata, Tuhan, aku tidak akan takut. Tuhan di pihakku. Siapa lawanku? Aku tidak akan takut. Siapa takut? Karena Tuhan tetap memelihara aku. Walaupun sulit-sulitnya orang benar. Kalau yang memelihara itu sumber kehidupan, aku pasti terpelihara dengan baik. Bahkan aku akan menikmati jalan kehidupan, nikmat senantiasa, sukacita berlimpah-limpah. Itu yang perlu kita ucapkan waktu menjalani kesusahan sehari, cukup sehari. Banyak orang menjalani kesusahan sudah tidak kuat karena yang diperkatakan cuma masalah. Aduh, hutangku ya apa ya, aduh suamiku ya apa ya, kankerku gimana Bu Eli, makanku gimana, uang sekolah anakku gimana. Malam ini jangan pernah takut. Apapun uang sekolah, suamimu tidak membiayai, hari ini kehidupan kanker sedang terjadi. Tuhan tetap pelihara hidup kita sampai kita lihat jalan kehidupan, ketemu sukacita yang berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa. Itu pasti akan terjadi. Makanya malam ini tidak boleh takut. Mulai malam ini praktek ya. Jangan gampang-gampang jalani kesusahan dengan 5L. Letih, loyo, lesu, lunglai, lemas. Tapi jalani kesusahan dengan semangat. Ya, karena kita berserah sama Tuhan. Tidak usah takut. Cuman pandang Tuhan. Tuhan itu tidak jauh. Kalau kita pandang masalah, kita semakin tepok jidat. Tapi kalau kita pandang Tuhan, kita akan tahu posisi Tuhan di mana. Posisi Tuhan ada di pihak, di sebelah kanan saudara, dia berpihak. Makanya malam ini dia berkata, jangan pernah goyah. Selalu ada hari esok, ada banyak pintu, ada mata air di balik air matamu. Sehingga engkau tidak akan pernah takut. Tangan kananku lagi membawa keperkasaan, meninggikan dan menghidupkan kembali. Apa yang hilang pasti aku kembalikan. Apa yang sakit aku gantikan dengan anggur yang manis. Sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa pindah ya nanti sebentar. Saya tidak akan khotbah lama-lama karena banyak pertanyaan ya, begitu posting tentang pernikahan. Saudara mungkin yang punya teman boleh diundang di live TikTok saya yang lagi berbeban berat dengan pasangan hidup. Ya, kenapa kita perlu bertahan dalam pernikahan ini nanti? Karena kalau di live di TikTok khotbah saya tidak bisa dimasukin YouTube, nggak bisa direkam saudara. Cuman yang ada di IG live ini yang bisa dimasukin direkam ya. Di TikTok nggak bisa direkam. Jadi saudara ikut supaya saudara bawa jiwa-jiwa. Malam ini semangat, tidak boleh ada orang yang lagi banyak takut khawatir. Ya, berkata, jangan takut. Kalau Tuhan di pihakku, siapa takut? Langkah maju. Kesusahan demi kesusahan lewati, it's okay. Tapi jangan pernah dengan rasa takut. Waktu engkau tidak punya rasa takut, engkau akan ketemu jalan kehidupan, sukacita berlimpah-limpah, dan nikmat senantiasa. Waktu kita takut, justru yang kita takutkan, yang kita khawatirkan malah menimpa kita. Berarti hidup kita kacau ya. Kalau yang kita takutkan hancur beneran. Yang kita takutkan khawatir mati beneran. Kalau yang kita takutkan madesu masa depan suram, maka itu akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau punya kedaulatan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu di tengah bangkrut, di tengah rumah tangga yang hancur, pasangan yang selingkuh, anak-anak berontak, vonis dokter kanker. Kami tetap tahu bahwa Tuhan ada di pihak kami. Siapa takut, Tuhan memelihara sampai kami melihat
jalan kehidupan sukacita yang berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa itu menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, kami tidak mau goyah lagi. Tuhan berkati setiap pergumulan kami sudah serahkan. Tuhan pelihara keuangan anak-anak-Mu, Tuhan pelihara rumah tangga anak-anak-Mu yang lagi ngalami masalah sakit penyakit, semuanya ketika kami dipelihara kami pasti aman. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Ya, mungkin doa puasa nanti hari Senin depan ya. Doa puasa kalau enggak 1 Oktober, enggak tahu hari apa itu. Saya persisin 1 Oktober. Hari kesaktian Pancasila kalau enggak salah ya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di TikTok.